Sama semua tim sebenarnya. Tinggal kita prediksinya yang bener yang mana dari sekian banyak prediksi yang kita omongin. Bedanya PUBG Mobile dengan game FPS yang fix map ya? Yang klasik FPS. Berhasil ter-takedown di bagian pinggir dari sungai jembatan sebelah kanan. Satu-satu untuk trade yang terjadi dari segi knockout-nya. Betul, sementara kita bakal dari seorang Abeli bakal langsung melakukan healing. Sebelum dia coba untuk menyelamatkan temannya di belakang Godless yang kali ini dalam posisi knock dan Matic juga posisi knock. Tapi backup sudah datang, kita bakal dari Navi langsung terobos saja menggunakan was. Tapi ini berbahaya banget kalau dia knock dari kendaraan dia bakal menjadi makanan mudah bagi tim Zeus. Nyemplung aja kali ini. Wah, apes banget itu sebenarnya. Tapi damage dan juga biru-biru glacier yang begitu mendapatkan korban berikutnya untuk tim Navi. Kali ini dua player mereka yang ter-takedown bakal langsung kontrol. Kali ini berhasil diamankan ternyata Godless ter-takedown. Untuk yang kesekian kalinya Zeol masih berusaha untuk memberikan backup fire. Tapi masih ada satu player dari Navi yang bertahan di bagian jembatan sebelah kiri. Satu player dari Navi sudah berhasil dipulangkan ke arah lobby. Betul, ini bakal jadi fight yang berbahaya banget. Karena kedua tim ini siapapun yang menang bakal terjegal pergerakan mereka menuju ke arah zona selanjutnya. Kita bakal dari seorang Navi bakal ke depan juga. Kita bakal dari seorang IC bertahan di balik batu, lemparan bom belum berhasil menokkan dia kali ini ya. Dan dua anggota Navi bakal berenang-berenang di air di mana Old Boy akhirnya tenggelam kali ini ya. Oke, satu orang masih berenang-renang dan sepertinya Trixie bakal mundur dengan dasianya di spray scope 6 M4 menuju ke arah yang open tapi belum berhasil mendapatkan knock berikutnya. Sepertinya akan di bagian bawah jembatan. Last man standing dari Navi. Navi udah mulai kocar-kacir kalau kita lihat dari rotasi mereka, kelihatan banget panik di momen ini. Betul. Kali ini mereka perlu kabur dan perlu menjauhkan diri dari arah safe zone. Dan akhirnya Zeus memenangkan fight tanpa kehilangan satu member mereka meskipun Godless kena dua kali. Tapi tampaknya ada seorang Zeol bakal mengejar kembali seorang Itzy. Dikejar hingga keluar makin jauh dari area safe zone. Betul, bahkan tadi fake move yang dilakukan sama Trixie nggak berhasil loh. Dia seakan-akan nyebrang jembatan padahal dia masuk dulu ke arah Gergopolnya dan balik lagi ke arah jembatan. Ini ngebuat mobilnya menerima banyak banget damage bahkan udah sampai harus panggil mekanik sih, karena mobil itu berbahaya banget. Ini udah sampai bocor kayaknya ini. Ini dijual second, gua rasa nggak ada yang beli sih. Di mana Matic berhasil ter-takedown di bagian pinggir dari sungai jembatan sebelah kanan. Satu-satu untuk trade yang terjadi dari segi knockout-nya. Betul, sementara kita bakal dari seorang Abeli bakal langsung melakukan healing. Sebelum dia coba untuk menyelamatkan temannya di belakang Godless yang kali ini dalam posisi knock dan Matic juga posisi knock. Tapi backup sudah datang, kita bakal dari Navi langsung terobos saja menggunakan was. Tapi ini berbahaya banget kalau dia knock dari kendaraan dia bakal menjadi makanan mudah bagi tim Zeus. Nyemplung aja kali ini. Wah, apes banget itu sebenarnya. Tapi damage dan juga biru-biru glacier yang begitu mendapatkan korban berikutnya untuk tim Navi. Kali ini dua player mereka yang ter-takedown bakal langsung kontrol. Kali ini berhasil diamankan ternyata Godless ter-takedown. Untuk yang kesekian kalinya Zeol masih berusaha untuk memberikan backup fire. Tapi masih ada satu player dari Navi yang bertahan di bagian jembatan sebelah kiri. Satu player dari Navi sudah berhasil dipulangkan ke arah lobby. Betul, ini bakal jadi fight yang berbahaya banget. Karena kedua tim ini siapapun yang menang bakal terjegal pergerakan mereka menuju ke arah zona selanjutnya. Kita bakal dari seorang Navi bakal ke depan juga. Kita bakal dari seorang IC bertahan di balik batu, lemparan bom belum berhasil menokkan dia kali ini ya. Dan dua anggota Navi bakal berenang-berenang di air di mana Old Boy akhirnya tenggelam kali ini ya. Oke, satu orang masih berenang-renang dan sepertinya Trixie bakal mundur dengan dasianya di spray scope 6 M4 menuju ke arah yang open tapi belum berhasil mendapatkan knock berikutnya. Sepertinya akan di bagian bawah jembatan. Last man standing dari Navi. Navi udah mulai kocar-kacir kalau kita lihat dari rotasi mereka, kelihatan banget panik di momen ini. Betul. Kali ini mereka perlu kabur dan perlu menjauhkan diri dari arah safe zone. Dan akhirnya Zeus memenangkan fight tanpa kehilangan satu member mereka meskipun Godless kena dua kali. Tapi tampaknya ada seorang Zeol bakal mengejar kembali seorang Itzy. Dikejar hingga keluar makin jauh dari area safe zone. Betul, bahkan tadi fake move yang dilakukan sama Trixie nggak berhasil loh. Dia seakan-akan nyebrang jembatan padahal dia masuk dulu ke arah Gergopolnya dan balik lagi ke arah jembatan. Ini ngebuat mobilnya menerima banyak banget damage bahkan udah sampai harus panggil mekanik sih, karena mobil itu berbahaya banget. Ini udah sampai bocor kayaknya ini. Ini dijual second, gua rasa nggak ada yang beli sih. Susah lakunya deh. Jadi lo tinggalin di pinggir jalan, kayaknya nggak bakal ada tim yang ngambil lagi kecuali tim itu terpaksa ngambil karena mereka nggak punya vehicle. Kalau dijual ya biasanya kondisi gini, kondisi apa adanya. Iya betul. Seikhlasnya dah mau nawar berapa. Tapi di sisi yang lain dari Abroad Slayer mereka berhasil ngepres satu player dari Alpha 7. Betul. Yang nafsu untuk ngambil satu supply box malah ngebuat dia nggak bisa keluar, baginya ditembakin. Tapi masih bisa bergerak ternyata dan di arah sebelah kirinya kalau kita perhatikan mapnya ada 3 player ya. 3 tim yang masih ada di arah Blue Zone. Ada Zeus,
Navi, Last Man Standing, dan juga player-player dari Footballist. Dan BTR juga dari kanan bawah sedang menerobos masuk ke arah ujung zona. Itu kosong Yang banget. bener-bener kosong banget, itu baru gue ngomong kosong. Sekosong-kosongnya cuma PR1. Kalau sampai zona pental ke atas, itu BTR harus melawan hampir semua tim. Lambat. Iya, Biarin semua tim ribut duluan. cari yang paling lemah. Nah, itu dia. Yang paling bonyok, incer. Damage Oh, yang no. mereka dapatkan, dan dari Red Aliens mereka bakal sedikit nge-scout dulu, mencari informasi dan bertemu dengan tim Airwolf. Udah mulai kelihatan Super Unanya belum ada tembakan dari Liquid. Liquid sih, snipernya gahar banget men. Gue kayak ngelihat Luxi di masa itu. Betul, tapi tadi kenapa Liquid nggak mau nembak? Karena yang dilihat adalah badan, bukan kepala. Ya. Kalau dia tembak, itu nggak bakal knock. Dan malah ngasih informasi bahwa ada orang yang di belakang dia. Kalau zona sampai pental ke atas, Airwolf tahu ada orang di belakang mereka yang bakal mereka tampungin. Makanya dia milih untuk nggak nembak dan nunggu kepala kebuka. Betul, tapi ini kekerannya dia bener-bener langsung ke arah kepala loh. Kalaupun dia ngelihat badan, dia berusaha ngepasin ke arah kepalanya Flo. Betul, dia yang dimulai adalah kepala dulu. Karena kalau knock, ini bakal di-rush oleh BTR. Keluar kata-kata ikoniknya. Rush! Knock satu cok, rush. Wih hampir. Itu damage-nya seperempat tuh ya, seperempat HP bar dari Super Una hilang langsung dengan sangat cepat. Fast respon banget untuk seorang Liquid dengan Betul, kita bakal kayak juga dari seorang Liquid masih mengintip. Tampaknya BTR lagi mencari plan B nih. Kalau sampai nggak knock, sampai Airwolf nggak knock, apa yang kita bakal lakuin kali ini? Bakal muter kah, bakal nge-hold kah, atau seperti apa? Karena zona ketiga. Dan setelah semua tim harus dengan gegas ya, pikirin plan rotasi mereka seperti apa. Tampaknya BTR bakal lepasin, bakal coba untuk mencari solusi lainnya. Betul, karena mereka nggak dapat informasi sama sekali. Super Unanya knock, itu informasi banget buat BTR. Kalau misalkan mereka ingat urutan menggerakkan mobilnya berusaha untuk nge-split formasi dari Footballist, tersandwich dari 3 sisi dan langsung di-push begitu aja. Dipulangkan, satu hilang dan sepertinya ada spread through the smoke akan ke arah Footballist, namun DA bakal melakukan setup smoke. Dia harus mundur, regroup kayaknya bakal dilakukan sama DA. Mereka nggak bakal memaksakan untuk perang saat ini. Betul, tampaknya zona juga pindah ke bagian kanan bawah, menguntungkan banget bagi tim Airwolf dan juga di-push. tim Bigetron. Tapi Sama-sama bakal dari tim Footballist bakal langsung mengejar juga, spray down dengan AK ke arah Solus. Belum menemukan target tapi Solus lumayan bonyok. Dan bakal langsung menghindari menutup angle shot dari lawannya. Langsung terobos saja dan coba menghindari fight dengan Footballist di awal zona ketiga kali ini. Pinter banget dari Solus, zigzagnya tuh bagus banget. Recoil dan juga kontrol aim dari player-player Footballist. Tapi di sisi yang lain kali ini bertemu Abrut Slayer dan juga tim Nova. Di mana Nova mendapatkan satu lekukan yang sangat perfect. Ini lekukan yang perfect banget buat ngecover tembakan dari Abrut Slayer. Lo mau jujur, gue baru tahu ini. Sama gue juga. Gue juga baru tahu titik ini. Gue baru tahu ada parit kayak gini loh pas. Sama. Itu parit kecil yang hampir menyerupai selokan Gatka. Iya makanya, cuma lebih kecil aja. Itu kecil banget sih. Ibaratnya itu mungkin kayak kampungannya ya. Nah, kalau yang di selokan kan itu udah kayak ya udah kali besar lah itu. Betul. Ini God. Tapi ini ngeselin loh pas. Kalau lagi rotasi orang ngumpet nih, mobil ditaruh mana? Mereka ngumpet rame-rame. Bertiga gitu, satu orang jagain mobil. Tiba-tiba nongol dari parit 3 orang. Nah, spray itu. lo itu bete banget parah. Tapi jujur gue gak pernah ke spot tadi sih. Iya, karena kalau dulu yang gue tahu itu flat. Paling ada kayak lekukan kecil-kecil doang, nggak sampai parit gitu kan. Ini Erangel 2.0. Ternyata masih ada spot yang belum kita cek ternyata Flo. Betul, karena itu bukan daerah permainan kita pas. Betul. Kalau kita main tuh lebih ke arah center ataupun ke arah bawah gitu kan. Yap. Gak nyampe kanan-kanan. Nggak nyampe ke bagian kanannya sampai ngelihat selokan yang tadi. Oh parit yang tadi nggak nyampe ke arah sana. Itu bukan selokan ya pas, parit ya. Itu parit lebih kecil dari. Kalau kita bilang selokan Gatka itu kali lah. Ini God. Ini got. Kecil soalnya. Nggak terlalu besar. Jalur air yang sawah tau nggak? Oh iya betul. Saluran air ya. Iya. Buat mengairi sawah. Iya. Oke. Dan Bigetron yang sudah mulai terpantau kembali kali ini. Mereka bakal bergerak lebih dalam lagi walaupun mereka sudah mendapatkan compound. Tapi kayaknya mereka ingin mendapatkan tempat yang lebih prima dan siap untuk menyambut kedatangan dari tim-tim lain. Betul, kita bakal lihat tim ASL juga sedang melakukan juga lekukan di daerah open field mansion untuk coba menemukan informasi yang penting di zona keempat nantinya. Pastinya. Zona pun sama menutup, jadi berarti kita bakal lihat kali ini rotasi tim yang semakin galak karena zona semakin kecil. Betul, sementara Footballist, lo ngomongin rotasi, tiba-tiba Footballist transit di sebuah shake kecil. Circle-nya menuju ke bagian atas dari Lipovka, di bawah kanannya Yasnaya, dan ada beberapa tim yang sudah mulai masuk, bahkan menahan di bagian bibir zona. Ini kayaknya tim-tim yang nahan di bibir zona. Itu tim-tim yang saat ini udah mulai nyari kill. Airwolf tengah zona, punya compound, BTR tinggal mengambil lekukan bawah. Itu adalah tebing-tebing. Tapi harus hati-hati karena PW88 sedikit punya angle ke arah BTR-nya. Itu dia, itu mereka perlu nge-forting ke sisi kanan doang. Dah, murni sisi kanan.
biarin high groundnya kebuka, satu orang jagain, nanti ketika zona menutup dia baru turun, ikut ke bawah tebing-tebingnya. Ya, yang punya PR tuh sekarang adalah Aerolov untuk mempertahankan kompon mereka supaya nggak kritik sama Futbolis. Karena tiba-tiba Futbolis ditembakin sama tim lain, mereka berusaha untuk meretake kompon dari tim Aerolov 5, smoke setup dari dua player yang terjebak kali ini. Mereka bakal fokus bertukar arah kompon, membuat wall smoke untuk membutakan tim-tim yang ada di sekitar Futbolis. Kalau misalkan Renalre berani, dia punya granat, dia tahu ada orang di bawah sana karena ada bunyi vehicle tadi kan. Betul. Lempar nets-nya lumayan kalau bisa ngedapetin satu knockdown. Karena tempat yang enak adalah tempat yang nantinya dilempar. pasti bakal rame dan bener lemparan bom melontarkan juga. Cuma sampai sekarang belum ada notif Futbolis knock. Betul, tapi malah Secret Jin yang sedang dalam posisi agak mendapat tekanan namun berhasil mendapatkan satu orang dari 4AM. Suk terlambat dalam memberikan backupnya. Wow, Hasaki tabrak. Dua setup push yang secara barbar bakal dilakukan. GZ berhasil diamankan, langsung dipulangkan bertukar arah lobby. 4AM masih unggul dari segi setup untuk nge-retake. Posisi dari Secret Jin, Tukai berada di bagian bawah, seorang diri aja, last man standing bakal ditembak. Dan Secret Jin menjadi tim kedua yang dipulangkan ke arah lobby. Gua speechless. Lu lihat bagaimana 4AM yang tadinya wah nyebarnya rapi banget pas. Semua angle ditabrak, di cover. Wah gila men, itu bener-bener out of the world, bener-bener push-nya 4AM. Next level banget, rapi banget. Ini 4AM tuh kayak menjadi sebuah tim yang bisa nge-retake kompon orang, pertahanan orang dengan sangat rapi. Kalau gue inget-inget dari hari pertama kemarin di setiap matchnya termasuk Irengel yang pertama tadi. Dan juga Miramar apalagi, mereka barbar banget. Mereka nggak ngindarin tim-tim yang ada di lower ground untuk di Miramar tadi loh. Mereka bener-bener tabrak lower groundnya, mereka bersihin lower groundnya baru mereka naik ke atas. Betul, tadi bener-bener rapi banget sih. Itu menunjukkan kembali bahwa mereka ini tim yang patut diwaspadai dan juga calon juara. Kalau mereka performanya gini terus. Betul, ini mereka bakal bisa kayaknya buat ngebalap poin dari DA. Wow. Alpha 7 bakal bertukar tim Aerolov. Satu orang berhasil diamankan, BKW sedikit terlambat. Satu orang jump bagian dalam dari rumahnya. Prodi shoot dan berhasil. Satu kembali tumbang Aerolov. Dua pemain mereka terkena knock out di bagian bawah, di bagian luar. Dan hanya menyisakan dua player aktif sejauh ini. Aerolov tekanan yang begitu berarti, regroup langsung dari Super Unar juga Potato, ngeflank ke arah kanan dan juga kiri, hanya dua player dari Alpha 7 berada di dalam rumah. Last man standing, hanya Potato yang ada di bagian luar dari broken wall-nya. Rata. Tapi kira. 3 player terkena knockdown. Ini kalau misalkan Futbolis tahu momennya, mereka bakal nge-push dan mereka tahu ini momen yang sangat baik untuk mereka melakukan push ke arah tim Aerolov. Betul, ini chance yang mereka tunggu-tunggu dibukakan oleh tim Alpha 7 dan sekarang kita bakal dari tim Futbolis take down tim Aerolov yang dalam posisi yang kurang baik. Betul. Tadi stepnya udah mulai kedengaran, bakal dilempar granat dari seorang Raum, satu orang bakal nge-flank dari arah broken wall luar. Kali ini Solkai bakal nge-split ke arah sebelah kanan, melihat satu orang bakal di-spray. Hitnya masuk dengan sangat banyak ke arah seorang siapa itu? Renalre, kita bakal dari seorang Solkai bakal langsung pindah posisi juga, spray down, mencari knock dari balik smoke, tapi tampaknya bakal dari Aerolov, sementara bakal selamat semua, Superuna bakal mundur kembali, Potato bakal pindah position kembali, tapi tampaknya Spauf bakal ke take down dengan misalkan 3 anggota Aero, 2 anggota Aero bahkan kali ini. Betul, ini bukan posisi prima untuk mereka perang, dua player dari Futbolis benar-benar nge-push dengan sangat rapi, mereka tahu momen, mereka tahu timing, dan satu orang terkena stun granat. Solkai bakal tertahan di bagian broken wall-nya, sedikit spray through the smoke menuju ke bagian dalam dari rumah, tidak ada pemain Aerolov. Korpai pun dipulangkan ke arah lobby dengan nades dari tim Secret. Kali ini Potato bakal menahan di bagian water tower-nya di bawah, dia menahan seorang diri, smoke yang cukup tebal juga sudah mulai dikeluarkan untuk membutakan view dan vision dari tim Futbolis. Iya, kita bakal lihat tim Aero masih bertahan dengan 2 anggota mereka, 2 lawan 2 kalau tidak dihitung backup dari tim Futbolis. Nge-prone di posisi yang sangat baik hingga si Potato susah banget ketahuan, tapi Renalre akhirnya ketahuan bakal ke-take down juga dengan headshot dari tim Futbolis. Betul, ini bagus banget prediknya dengan spray through the smoke-nya, hitmark yang dicari, bahkan dari 4AM juga sudah mulai bonyok. Hasaki dipulangkan ke arah lobby, hanya menyisakan Potato yang masih melakukan proning dan sepertinya Renalre tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka sudah mulai dipulangkan dan sudah mulai di-push. Last man standing, 3 poin. 11 tim yang tersisa kali ini, apakah Aerolov bisa bertahan dan mendapatkan 2 kill ke arah 2 player Futbolis yang saat ini sedang melakukan push. Potato semakin mundur ke arah belakang, tapi masih ada 2 player Futbolis yang bisa ke arah Potato. Wow, itu HP dari Potato benar-benar berkurang karena berada di bagian tengah dari 3 tim yang ada di sekitar Aerolov. Betul, baik banget, ini bakal langsung rotasi, tapi kita bakal lihat dari tim Futbolis sampai belum mengetahui, tapi sudah akhirnya menemukan posisi dari Potato dan bakal dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-11 dengan 3 kill point. Betul, tapi nice try untuk Aerolov Limax. Mereka berhasil bertahan sejauh ini. Big Hit Rotten pun sudah mulai bergerak dan sudah berhasil mendapatkan beberapa poin kill. Sementara 4AM masih fight ke arah A1, 1 orang kembali diamankan dan 4 poin kill sudah dikumpulkan oleh Red Aliens. Betul, kita bakal lihat dari tim BTR Rata bakal bermain nih ya, Rata di daerah tebing kali ini tampaknya Ewan bakal pulang karena lobby. 8 tim tersisa di zona kita yang kelima kali ini. Oh, ini posisinya Aerolov enak-enak nggak enak sih. Enaknya mereka tercover dari PW88 tapi kebuka dari arah Nova
dan juga dari arah Footballis. Kalau Footballis mau nembak ke arah Red Aliens dan 4AM sudah mulai melihat pergerakan dari Konena Power yang sudah mulai membuat wall smoke di bagian lower ground. Lempar nades-nya dilemparkan langsung dengan lompatan ini ya dari seorang Suk. Nade sudah mulai meledak dan ada Secret yang sudah mulai memantau pergerakan dari Suk di arah high ground belakang dari 4AM. Wah, tapi bakal ada seorang Luxi bakal tumbang. Kali ini kita bakal lihat dari tim TS juga bakal coba melok ke arah tim 4M yang tinggal menyisakan Suk seorang diri bertahan. Tapi bakal Luxi langsung trading juga ke arah seorang Ice. Sudah bakal pindah ke BTR. Pindah dong ke BTR-nya lagi fight. Tapi belum ada perang yang kita lihat di antara BTR dan juga PW88. Bahkan dari 4AM hanya menyisakan Suk. Tapi mereka sudah mengumpulkan 8 poin kill. Betul. TS sedang sniping ke arah bagian bawah di mana ada seorang IC. Dan bakal tapping oleh seorang dalam banget. Ice shoot tapi belum sampai ke knock. Betul, sama-sama memberikan damage yang cukup dalam namun belum ada trade knock di antara kedua tim ini. Suk masih cukup tenang karena Secret juga diganggu oleh Zeus. Berarti sejauh ini Suk bertahan. Last man standing dari 4AM dengan 4 kill yang sudah mereka yang dikumpulkan. Masuk total ada 8 yang tadi udah gue bilang ya. Konena Power masih berada di bagian lower ground. Wall smoke yang cukup tebal itu kayaknya ada 4 smoke lebih dikeluarin sama Konena Power tuh harusnya. Betul, BTR juga masih fight juga dengan tim PW88 dengan 5 kill yang dikasih oleh tim BTR masuk ke dalam top 8 kali ini ya. Betul, dalam banget. Zeus dapetin satu angle tipis ternyata ke arah Konena Power. Legit banget 4AM. Tahan dalam satu shake kecil, Nova dipulangkan ke arah lobby tanpa adanya poin kill. Mereka nggak dapat poin kill sama sekali ya. Berarti hanya dari placement. Satu placement point yang mereka bawa pulang untuk match keempat hari ini. Dan tampaknya Ice juga berhasil menemukan tim 4AM dengan 8 total kill dan 2 placement point. Tapi gila 8 kill. Masih jaga jarak mereka. Jaga jarak ya? Masih jaga jarak. Jarak ya? Masih jaga jarak. Ketahan ya? Lap killnya sih yang bikin 4AM bakal nahan posisi mereka di top klasmen. Betul. Dan kita bakal ada tim 2 anggota tapi berdempetan dengan tim BTR dengan jalur rotasi mirip-mirip dengan TS juga. Betul, oke. Mobil sudah mulai terdengar, bakal ada tembakan. Secret, satu orang di take down. Sayang banget Zuxinya harus melakukan reload. Satu orang lolos dari PW88 kali ini. Namun Luxi mendapatkan satu player dari Footballis langsung diledakkan dan berhasil mendapatkan poin tambahan. Double juga tertangkap dan Matoy benar-benar bisa men-spot pergerakan dari PW88 dipulangkan menuju ke arah lobby. Konena Power bertahan dengan 4 pemain mereka. 6 kill sudah mereka kumpulkan. 6, 6, 8, 5, 4 dari 5 tim yang tersisa. Jumlah kill yang begitu banyak sudah dikumpulkan oleh tim-tim ini. Dan kita bakal BTR bakal langsung tabrakan dengan Footballis, tapi kita bakal lihat Liquid ter-take down kali ini. Dalam posisi knock, akankah BTR bisa mempush ke arah tim Footballis yang memiliki tempat yang cukup enak. Lemparan bom melontarkan juga oleh seorang Sulkai menuju ke bagian Liquid, bisa knockin 2 pemain kalau sampai hit ke arah posisi Liquidnya. Betul, tapi sepertinya lemparan granatnya tidak se-strong apa yang kita lihat, nggak sampai menuju ke arah tim BTR-nya. Matoy berhasil dipulangkan menuju ke arah lobby, 5 tim masih bertahan kali ini. Konena Power bakal terspot, Zeus IC tembakan menuju ke arah Konena Power namun belum ada knockdown yang mereka dapatkan. Mereka masih bertahan dalam satu wall smoke yang mereka buat. Dan Zeus akan bergerak secara perlahan-lahan. Luxi juga sudah mulai melakukan pergerakan. Luxi bahkan mobilnya sudah mulai berasap tapi nekat untuk digerakkan. Dan ada satu supply yang bisa ngebuat Footballis cukup tenang karena bakal mendapatkan reset armor. Kita bakal lihat seorang Liquid kembali ke knock kali ini dalam mereka nggak bisa mundur lagi, mau nggak mau BTR harus stay ataupun maju menghadapi tim Footballis yang masih bertahan di daerah posisinya. Tapi Luxi mendapatkan 1 kill ke arah Sulkai dari tim Footballis membuat kondisi 4 lawan 3. Kena lagi Lovazin, bakal dipush kali ini oleh 3 anggota BTR lain dan langsung pulang ke arah lobby. Top 3 untuk BTR kembali 2 ronde berturut-turut. Gila men, BTR sudah mulai panas, sepertinya perform mereka sudah mulai naik. Bahkan kali ini Zeus juga bisa bergerak banyak lagi karena sudah mulai terspot oleh Red Aliens. Mereka nge-split menjadi 2 titik bagian yang berbeda. Liquid yang terkena dan masih bisa diselamatkan oleh Luxi. Masih bisa bertahan dengan 4 player yang utuh. 8 poin kill untuk Red Aliens. Betul, kita bakal lihat ini juga dari tim BTR dengan 3 anggota mereka sudah berhasil nge-revive Liquid juga. 4 kembali strong kali ini menuju ke bagian zona akhir. Dan zona pun betul menuju ke arah mereka. Akankah kita melihat winner chicken dinner pertama untuk Indonesia pada game kita yang keempat? Ya, tapi dari kondisi ini gue lihat berimbang ya karena 4-4-3. Tapi BTR yang paling enak karena mereka mendapatkan zona, mereka udah nge-split juga menjadi 4 titik yang berbeda. Bahkan mereka ngebuat sebuah segitiga kecil dengan 4 player mereka yang masih utuh sejauh ini. Konena Power nggak ingin bergerak terlalu barbar juga. Yang butuh PR sebenarnya Zeus karena mereka high ground ke low ground. Bahkan kelihatan oleh tim BTR ketika mereka turun dari bagian high ground mereka. Bahkan dari Black White, mobil yang bannya pecah pun dipaksa sama dia. Paksain, ini lumayan buat forting soalnya kan. Buat nge-cover tembakan dari Red Aliens dan Abeli tertembak. Ada Asger yang berhasil melihat pergerakan yang cukup baik tadi di atas batu. Sedikit ngintip namun terspot. 1 orang terkena knockdown. Dari IC membantu teman yang terkena knockdown dan 1 bakal merevive. Zeus akan melakukan resetnya kembali dan ini bakal menjadi kondisi yang semakin berimbang lagi. Namun Ryzen berhasil mendapatkan 1 orang dari Konena
satu orang dari Kunena Power Black White. Tumbang begitu saja. Oh ini dia. This is it my friend. Granat bakal dilempar melambung tinggi jauh ke arah udara. Ini buy one get one. Meletup. Dan berhasil mendapatkan satu orang kembali. Frozen ter-take down. Dua player yang berusaha untuk saling merevive kali ini malah terjatuh dua-duanya. Tapi ini bakal Abeli tampaknya cukup opportunity sih melihat bahwa BTR sedang fokus ke RDKP. Dia coba maju juga ke depan, coba men-secure ke batu. Ini dapat digunakan sebagai covernya kali dan spray down ke arah Liquid. Kalau Liquid kenok ini bakal bahaya karena kenok ketiga kali tapi tampaknya tidak kenok, malah lawannya kenok. Kali ini Abeli dalam posisi mobil yang meleduk. Ini Zeus tinggal satu orang lagi. Zeus tinggal satu orang lagi hanya bisa bersembunyi di balik batu yang sudah dia kontrol. Kali ini Bigetron 10 poin kill. What a nice play man untuk Red Aliens. Betul, luar biasa banget dari tim BTR. Kali ini mereka berhasil men-secure area mereka. Mereka berhasil mengunci pergerakan tim lawan dan 2 poin tambahan bagi tim BTR dengan Luxi. Yang menggila pada game kali ini. What a nice shot dari seorang Luxi juga. Masih melok ke arah Gonzo yang sudah melakukan proning. Tapi dari tim Zeus juga bakal take down oleh tim BTR. Tinggal satu orang yang tersisa. Dimanakah kamu Gonzo? Dimanakah kamu Muhammad? Dan what a nice winner chicken. 14 kill mereka bawa pulang di match keempat untuk di E-Wrangle. Akhirnya BTR menunjukkan permainan terbaik mereka dengan jumlah kill double digit yang luar biasa banget. Dan Bigetron Red Aliens kembali dengan performa terbaiknya.